Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Raffinline Channel. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki yang berkecukupan. Cukup buat makan, cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil. Amin amin ya robbal alamin. Hore, payday! Hari gajian telah tiba. Inilah salah satu hari yang paling dinanti dalam satu bulan. Setelah sebulan bekerja keras, akhirnya kita menerima apresiasi yang berupa gaji. Nah, untuk mengelola gaji ini biasanya aku bikin budget plan, gunanya untuk mengontrol pengeluaran dan mengetahui cash flow aku selama sebulan. Budget plan ini sangat membantu aku mengontrol pengeluaran yang berlebihan serta menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam membelanjakan uang. Karena dengan pertimbangan, uang gaji tersebut bukan untuk seminggu atau 2 minggu aja. Jadi gimana caranya biar cukup sampai akhir bulan atau sampai menerima gajian lagi. Seperti yang kita tahu, tren saat ini banyak online shop yang menawarkan sistem pay later, beli sekarang, bayar nanti. Ini juga salah satu sebab mengapa sangat mudah terbawa oleh pengeluaran dalam tanda kutip. Dan jika kita tidak hati-hati akan berakhir dengan hutang setinggi langit. Jadi, lebih bijaksanalah dalam menyikapi kartu kredit, pay later, atau hal semacamnya, agar tidak ada istilah gali lubang tutup lubang. Untuk membuat budget plan ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah mulailah melacak atau tracing semua biaya hidup sebulan dan tagihan-tagihan bulanan lainnya. Jika kamu sudah menikah, ajaklah pasanganmu untuk menetapkan anggaran bersama. Karena dua kepala lebih baik daripada hanya satu kepala yang memikirkan. Selain itu, untuk menciptakan transparansi keuangan sehingga keluarga akan lebih harmonis. Yang kedua yaitu tetapkan dulu kategori-kategori yang penting, semisal kebutuhan pokok makanan, cicilan, dan tagihan wajib per bulan. Yang ketiga, menyesuaikan anggaran. Apabila keadaan sulit pada saat ini, tidak ada salahnya kita melakukan penghematan dengan memangkas anggaran. Misalnya, mengurangi makan di luar dan berbelanja di toko pakaian. Lalu yang keempat, buatlah dana darurat. Sisihkan sedikit uang untuk pos dana darurat untuk menghadapi pengeluaran yang tak terduga selama 1 bulan tersebut. Di video kali ini, aku mau share ke kalian cara aku membuat budget plan. Yang pertama, aku rinci dulu semua pemasukan atau pendapatan aku selama 1 bulan. Karena ibu rumah tangga, jadi sumber pendapatan aku yang utama yaitu dari gaji suami. Lalu yang kedua adalah laba penjualan. Sebenarnya aku nggak jualan, ini karena kemarin ada event business day di sekolah anak aku. Aku kemarin jualan dimsum dan alhamdulillah banyak yang minat untuk open PO. Jadi total pemasukan aku bulan ini dari gaji suami 7 juta dan dari laba penjualan 50.000, jadi totalnya adalah 7.050.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya adalah merinci setiap pos pengeluaran dalam sebulan. Sebisa mungkin setiap kebutuhan yang memerlukan pengeluaran uang kita catat, biar bisa dilacak penggunaannya, apakah melebihi budget atau tidak. Karena gajiannya bulanan, jadi langsung aku alokasikan untuk tabungan sebesar 20%, yaitu Rp1.400.000. Yang kedua, kategori biaya tetap. Ini merupakan biaya atau pengeluaran yang pasti ada tiap bulannya. Karena nisab untuk zakat penghasilan adalah 6,24 juta, jadi aku wajib berzakat sebesar 2,5% dari gaji, yaitu Rp175.000. Dan mengeluarkan untuk sedekah sebesar Rp75.000. Menurut aku, sedekah ini banyak manfaatnya. Selain untuk membantu orang lain, rezeki yang kita terima makin bertambah dan makin berkah. Ini listrik aku pakai token pulsa 900 watt dan ada 1 AC, jadi listrik per bulan rata-rata 400 ribuan. Untuk penggunaan air sehari-hari aku pakai PDAM, jadi aku budgetin 60.000. SPP sekolah anak aku yang masih TK 100.000. Karena sekarang sekolah sistem daring, jadi aku pasang wifi di rumah biar gak ngabisin kuota. Lalu iuran di kompleks RT 100.000.
Arisan ibu-ibu PKK 20.000. Pengeluaran tetap untuk asuransi sebesar 300.000. Karena lagi masa pandemi dan di rumah saja, jadi biaya transport untuk beli bensin motor dan mobil aku budgetin 220.000. Belanja groceries sebesar 1.450.000 sebulan. Yang ketiga, kategori biaya tidak tetap, yaitu biaya yang bisa berubah-ubah, kadang ada, kadang tidak, atau kadang sesuai budget, atau kadang kurang. Yang pertama adalah e-wallet. Ini dompet elektronik semacam GoPay, ShopeePay, aku anggarin 150.000 sebulan. Karena di rumah sudah pasang wifi, jadi pulsa aku budgetin 50.000. Belanja sayur dan lauk sebesar 1.500.000 sebulan. Kalau aku rajin masak, biasanya biaya ini bisa kurang dari budget. Karena lagi masa pandemi, jadi biaya rekreasi aku budgetin 250.000. Sinking fund aku budgetin tersendiri biar tidak mengganggu tabungan bulanan aku. Dan aku sisihkan sedikit untuk dana darurat sebesar 200.000. Jadi total pengeluaran aku dari poin 1 sampai 6 adalah 7.050.000 rupiah. Jadi dalam membuat budget ini kita harus sama dengan atau kurang dari pendapatan kita, agar tidak ada besar pasak daripada tiang. Lalu ngapain sih susah-susah bikin budgeting? Kan bukan di perusahaan. Eits, jangan salah. Emak-emak gini jabatannya manajer keuangan dalam sebuah keluarga. Jadi, berhasil tidaknya mengelola uang dalam sebuah keluarga itu kebanyakannya diatur oleh emak-emak. Dan budget plan aku ini masih ada kelanjutannya di part 2. Di part 2 nanti aku ngebahas detail dari poin-poin pengeluaran. Karena durasi yang menurut aku terlalu lama, jadi aku bagi menjadi 2 bagian. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Raffinline. Thank you for watching and see you in next video.